Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Ageng Gula Baderan di channel kami Panoto Pomo. Dan tidak lupa saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan edukasi dan hiburan-hiburan yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Kali ini saya akan menceritakan suatu kisah yang pernah saya alami ketika saya masih SD kelas 5. Saat itu saya pulang dari sekolah. Itu biasanya orang langsung ke masjid. Tapi saya itu nggak ke masjid karena habis ganti baju. Saya itu mendengar sesuatu, yaitu sesuatu gamelan. Waktu itu saya itu menyukai yaitu kesenian jaranan atau kuda lumping itu. Nah, waktu itu saya itu sendirian tanpa ada teman satu apapun, siapapun, dan saya itu sendiri menyusuri dari timur rumah saya ke pinggir sungai. Terus saya mendengarkan itu suara itu semakin lama semakin jelas. Terus saya jalan menyusuri sungai. Terus itu saya itu jalan sampai beberapa kilo, itu suara itu semakin lama semakin jelas, tapi saya belum menemukan tempat asalnya itu di mana. Dan itu terus saya berjalan sampai akhirnya masuk ke hutan kecil. Itu hutan buatan yang dibuat oleh proyek irigasi, dan itu hutan itu nggak gundul, tapi hutan itu masih lebat ya, masih lebat. Dan saat itu Jumat, sepi, tidak ada manusia satu. Malam Jumat. Malam hari. Bukan, hari Jumat. Oh, hari Jumat. Di hari Jumat itu siang setelah pulang dari sekolah saya. Habis itu saya terus menyusuri masuk ke hutan itu melalui jalan kecil, jalan setapak, terus masuk terus ke utara, terus saya menembus jalan itu sampai ke luar hutan itu, sampai tembus ke Sungai Brantas. Ya, nyampe di Sungai Brantas itu suara itu semakin lama semakin jelas, tapi nggak ada di situ. Saya menyusuri sungai itu. Daerah mana itu? Di daerah Sungai Brantas, daerah mana? Itu di daerah Blitar itu. Daerah Desa Jegu Kebonsari. Nah, itu saya itu mendengar suaranya itu semakin lama itu semakin jelas, tapi arahnya menuju ke bawah tebing. Ke bawah tebing ke Sungai Brantas itu. Dan saya pun masih ngikutin itu, kayak saya itu terhipnotis oleh suara itu. Dan akhirnya saya itu turun juga ke bawah itu, bawah tebing itu turun, dan mengikuti jalan itu. Tapi nggak ada jalan situ, penuh bebatuan, penuh onak dan duri. Saya itu jalan terus ngikutin, nggak ada siapapun di situ, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Saya itu ngikutin itu aja, kayak saya itu dituntun ke tempat itu. Saya pun terus ngikutin itu sampai lambat laun, terus sampai jalan terus ke barat. Sangat terjal tempatnya, licin juga karena itu sudah sini air ya, di sini air, di sini tebing, dan ini banyak batu-batu. Itu bukan jalan tapi tebingan sungai, pinggiran sungai, dan itu banyak batu-batu besar dan licin. Saya terus jalan ngikutin, ayolah terus ke barat, terus jalan terus. Itu sampai tiba ada satu gundukan tanah yang membentuk suatu goa. Dan itu goa itu bukannya besar, kalau kita masuk itu susah, kayaknya merangkak, masih miring lagi. Itu suara itu masih di dalam situ, tapi saya penasaran. Saya nggak ada rasa takut atau gimana nanti itu takut ada ular atau apa, itu nggak ada. Pikiran saya itu ingin tahu di mana suara itu, tempat asal suara itu. Akhirnya saya masuk. Waktu saya masuk dapat separuh, kelelawar itu langsung menghantam saya, langsung ingin keluar terus, langsung itu banyak kelelawar itu keluar dari lubang itu, wak nabrak saya itu. Akhirnya saya itu keluar dulu. Nah, setelah itu suara tadi itu hilang karena ada kelelawar tadi itu, suara itu hilang. Terus bunyi lagi, tapi di dalam itu kayaknya masuk ke dalam situ. Suara itu di dalam situ. Saya masuk, perlahan-lahan masuk, saya miring, susah masuknya itu.
waktu itu saya masih kelas 5 itu badan saya itu ya nggak begitu besar lah, tapi saya itu susah masuk ke situ itu. Masuk ke dalam, terus masuk ke dalam, akhirnya bisa masuk. Nah ternyata di dalam situ itu bukannya kecil tapi besar. Besar. Tapi di situ itu apa ya? Terjal, nggak ada jalan situ itu. Bentuknya itu kayak membentuk kerucut gini, bentuk kayak gini ini. Nah, di bawahnya banyak batu-batu, kayak batu cadas gitu kayaknya. Itu kalau kan waktu itu biasanya air Sungai Brantas itu kalau jam 4 sore itu dibuka pintunya sana itu akan tenggelam itu. Gua itu akan tenggelam kalau kena itu ketutupan air. Karena itu waktu itu siang sekitar jam 11-an itu saya masih bisa masuk. Di situ tuh baunya itu lembab dan bau nggak enak banget. Saya terus masuk. Ternyata masuk sana itu bukannya itu. Tadi awalnya besar, tapi semakin lama semakin ke dalam itu semakin sempit. Sempit. Terus itu cuma ada lubang sekitar sekepala manusia itu, kayak kepala manusia, secukupnya kepala manusia bisa masuk ke situ. Saya juga penasaran di mana, tapi gelap nggak kelihatan apa-apa. Di situ pengap gelap dan saya pun merasa kayak apa itu sesak napas di situ. Tapi saya penasaran, saya itu pengen tahu. Tapi suara tadi itu setelah saya masukkan kepala ke dalam lubang itu suara itu hilang, nggak ada lagi suara itu. Suara gamelan atau suara gamelan kuda lumping itu hilang setelah saya masuk itu. Tapi saya tak penasaran di dalam ini ada apa itu. Penasaran tapi nggak kelihatan apa-apa setelah saya masuk itu. Coba saya akan masuk itu. Saya masuk, kepala saya masukkan, susah. Mau masuk itu susah. Tapi menurut dari pandangan saya situ waktu itu walaupun gelap, kayaknya situ tuh ada ruangan besar. Situ tuh ada ruangan besar. Karena gelap, nggak ada penerangan, akhirnya saya kembali lagi. Akhirnya mundur, terus keluar dari lubang tadi itu. Terus saya itu, nyampe di luar loh. Kenapa saya ada di sini? Kayak saya itu kena hipnotis itu. Kenapa saya ada di sini? Terus saya itu merenung, terus membersihkan tangan gitu, merenung gitu. Dan suara itu timbul lagi, tapi bukan di dalam gua. Di luar gua, tapi di sebelah selatan agak ke sana. Nah, jadinya saya itu, kok ada di sana? Lari lagi saya, cari tempat tadi itu. Suara gamelan tadi itu ada di selatan, di luar gua. Akhirnya saya lari. Kalau ingat saya merinding semua sampai sekarang ini, masih terasa merinding saya itu. Itu terus keluar menuju ke selatan. Dan di selatan itu bukannya jalan setapak atau bukan, tapi tempat penuh rumput yang tinggi-tinggi itu, onak duri pokoknya situ tuh. Saya terabas lah pokoknya itu. Pokoknya saya itu ingin tahu di mana itu tempat suara itu. Penasaran saya itu. Terus saya jalan terus. Akhirnya itu menuju ke arah lereng. Di sana itu ada kuburan tapi di atas. Ini ada Sungai Brantas, ini kan tebing. Di tebingnya itu tinggi banget gini. Baru ini sungai besar itu. Dari sini itu ada jalan menuju ke atas. Ke atas itu ada kuburan di situ ternyata. Kuburan saya tahu memang itu tempat kuburan umum, tapi herannya loh, suara gendingan tadi itu larinya ke kuburan tadi itu. Nah, lari kuburan saya kejar juga di kuburan tadi itu. Nah, di kuburan itu tadi itu nyampe sana, saya lihat tengok sana, tengok sini, jalan sana, jalan sini, ternyata tidak ada apa-apa. Di sana kuburan bukannya apa itu kayak di sini daerah sini apa itu terang, nggak ada pohon-pohon. Di sana penuh dengan pohon. Salah satunya yaitu pohon jambu monyet itu. Terus ada pohon pepaya. Terus ada pohon kamboja. Itu rapat-rapat dan kayaknya gelap. Di sebelah sana itu ada pembatas dan itu tempatnya itu kebun tebu. Jadinya kuburan itu dikelilingi sama kebun tebu semua. Dan ini ada jalan pintas, jalan setapak yang menuju ke bawah tadi di lereng itu yang tembus ke Sungai Brantas itu. Dan di situ nyampe situ itu saya tuh nggak menemukan apa-apa. Suara pun hilang. Nyampe situ suara hilang. Nah itu saya itu kemana tadi suara itu? Penasaran saya masih kemana suara itu?
Akhirnya saya itu pelan-pelan keluar dari kuburan tadi. Nah, setelah lepas dari kuburan itu, suara itu timbul lagi, keluar lagi. Tapi larinya ke barat, di tempat tebu-tebu tadi itu. Nah, di situ itu nggak ada rumah situ, hanya kebun tebu. Wah, penuh dengan awit tebu, pokoknya hektaran itu tebu semua. Tapi jalan ke barat sana itu ada jalan sekitar mungkin segerobak lah, besarnya satu gerobak itu jalan ke barat. Di sana itu ada congkop atau semacam bujuk, kalau katanya orang Madura bujuk itu. Di sana itu namanya Mbah Begu itu asal muasalnya desa Jegu dari itu Mbah Begu itu, karena Mbah Begu itu bertapa di situ, akhirnya membatu jadi batu, mulai dari besar ya itu wujud manusia tapi membatu, akhirnya mulai kecil mengecil jadi sak gini nih, kecilnya jadi sak gini. Apa? Jenglot? Bukan, manusia. Itu bertapa. Bertapa mulai dari wujud manusia yang penuh ya, membatu, mengecil jadi cuma segini nih. Nah, setelah itu ada musim-musimnya waktu barang antik itu dulu orang mahal dari antik itu dicuri sama orang, itu dijual, nggak tahu siapa yang nyuri dan yang jual siapa nggak tahu, itu hilang itu benar, sebenarnya itu manusia loh, bukan patung itu, dulunya itu manusia, benar-benar itu manusia. Manusia gagal bertapa apa gimana kok bisa? Enggak, manusia memang bertapa di situ. Akhirnya mungkin karena saking lamanya atau gimana, atau dia itu nggak kepingin lagi ke wadaknya, karena tubuhnya itu semakin lama itu semakin membatu. Dan itu pun ada keturunannya di sana, masih ada keturunannya. Mbah Begu itu ada keturunannya di sana. Setiap bulan Suro dia itu mesti datang ke sana untuk selamatan di sana. Itu intinya, selamatan itu untuk mengenang, untuk menyelamatin, ibarat udah mati lah, ibarat gitu. Katanya kalau orang itu hanya menghaulin. Terus itu. Ya, terus suara yang tadi gamelan. Suara gemelan tadi saya itu ke sana itu di tempat keramat itu Mbah Begu itu tadi saya ke sana, itu nyampe sana itu nggak ada sama sekali, nggak ada, hilang. Suara tadi itu hilang. Nyampe sana suara hilang. Akhirnya saya keluar dari itu, di situ nggak ada rumah situ. Itu hanya suatu kayak cungkup itu di tengah-tengah tebu, dan juga kuburan tadi tengah-tengah tebu juga. Akhirnya keluar dari situ, saya pergi ke timur lagi, terus pergi ke selatan menuju ke jalan raya, terus menyusuri itu jalan tebu-tebu itu, jalan setapak tebu-tebu terus sana. Dan suara itu muncul lagi, itu ada sebelah timur, jauh banget tempatnya pertama kali saya datang. Nah itu saya itu sudah melalui jalur yang sudah berbeda. Saya tadi lewatnya dari selatan, lari ke timur, ke utara, tembus ke Sungai Brantas, saya lari ke barat, ketembus ke goa, keluar lagi, terus ke barat lagi, ke barat tembus ke tebing, naik ke tempat kuburan tadi. Itu sudah barat banget, jauh, sekitar 2 kiloan saya perjalanan itu. Itu saya keluar lagi dari sana. Dan suara itu timbul lagi, tapi di sebelah sana waktu saya pertama kali mendengarkan tadi itu. Akhirnya saya itu pikir, ini sayanya kayak dipermainkan saya ini. Siapa yang main-main ini itu? Saya nggak mikir kalau itu dulu itu, saya pikiran itu, saya itu nggak ada rasa takut atau nggak ada rasa ini saya dipermainkan oleh makhluk halus. Saya itu nggak ada perasaan. Saya cuma penasaran, kok ada gitu. Siang-siang ada orang membunyikan gamelan, yaitu kuda lumping itu kemana gitu. Akhirnya saya itu penasaran juga, masih penasaran, rasa penasaran itu ada. Saya itu masih lari ke timur juga, saya masih cari ke timur. Nah itu nggak ada rumah, situ tuh ada jalan, cuman ada jalan yang ke timur. Di sebelah ini ada kalau sudah ke selatan ini tebu, ini jalan, ini ada tegalan itu, kayak jalan orang nanam jagung, nanam ketela pohon, itu saya itu lewat situ terus sampai akhirnya tembus ke sungai irigasi, sungai untuk listrik itu, PLN itu. Nah, nyampe sana itu suara itu
berubah menjadi ke arah timur, ke tempat gerojokan, tempat apa ya, pembuangan air itu untuk kayak apa ya, kayak les itu, apa kayak kles itu ya, untuk membuka itu air, nutup air gitu, itu untuk irigasi. Larinya ke sana. Saya masih penasaran itu, saya cari itu sampai akhirnya di sana itu saya menemukan suatu bangunan, tapi bangunan itu sudah terbengkalai. Itu bangunan itu untuk gudangnya apa itu ya, alat-alat berat dari proyek itu atau tempat PLN itu. Nah, itu nyampe sana itu ada banyak besi-besi tua yang terbengkalai di situ. Nah, situ tuh suaranya semakin lama semakin jelas. Nah, itu saya mulai mulai ada itu kejelasannya situ. Itu nggak hilang itu, nyampe situ itu di rumah itu nggak hilang atau di bangunan besar itu nggak hilang. Tapi situ itu itu nggak secara langsung nampak itu enggak. Tapi saya pelan-pelan masuk. Dan ternyata di sana itu ada apa itu kan agak gelap, masuk ke dalam gudang semakin lama agak gelap. Dan situ itu ada. Saya itu remang-remang itu melihat ada seseorang, tapi nggak melihat orang yang membunyikan gamelan, tapi ada seseorang memakai apa ya, untuk permainan kuda lumping itu, berpakaian kayak ala kuda lumping itu, 2 atau 3 orang nggak salah itu. Saya tapi kelihatan 2 lah. Tapi samar-samar di belakangnya kayaknya ada. Akhirnya saya pelan-pelan. Kalau lihat itu saya itu merinding semua. Kalau lihat itu merinding semua itu. Itu sana itu saya pelan-pelan masuk dan itu suaranya jelas banget situ. Tapi situ saya itu nggak lihat orang yang menabuh gamelan, itu nggak ada, cuma suaranya saja. Tapi itu samar-samar melihat, itu nggak jelas banget loh, samar-samar itu kelihatan samar-samar. Itu saya itu ada antara 2-3 orang lah pokoknya, ada mempermainkan ya permainan yaitu kuda lumping itu. Jadinya dia itu menari, loncat sana, loncat sini. Itu bukannya bukannya cowok loh itu. Yang permainan itu bukan cowok, tapi cewek. 3 orang cewek. Saya nampak itu rambutnya panjang, dan dia itu bentuk postur tubuhnya itu sudah nampak banget kalau itu seorang perempuan. Tapi memakai kuda lumping yaitu yang terbuat dari anyaman bambu. Saya itu pelan-pelan masuk dan saya lihat nggak secara dekat, sekitar ada antara 5-6 meter lah. Antara 5-6 meter itu saya lihat dari sedekat itu sudah banget itu, sudah dekat banget itu. Saya lihat itu, karena saya terpesona, lama-kelamaan itu semakin lama semakin bagus. Tapi saya itu kayaknya terhipnotis saya itu. Tapi semakin lama itu semakin agak jelas. Terus habis kayaknya sholat Jumat selesai, itu langsung bless, hilang langsungan. Hilang. Gak ikut sholat Jumat? Gak sholat Jumat. Lihat itu tadi itu. Ternyata apa itu sehabis itu saya itu hilang. Baru saya sadar, loh, saya kok di sini ya gitu. Saya itu baru sadar juga kalau saya itu kayaknya dipermainkan, dibawa ke sana ke sini gitu. Saya setengah sadar saya. Baru saya itu sadar beneran setelah itu bunyi hilang dan orang yang menari-nari tadi hilang, baru sadar sepenuhnya saya bahwasanya saya tadi sudah terbawa oleh ilusi mereka sampai di tempat itu. Akhirnya saya perlahan-lahan keluar dari situ, pulang ya, jalan lagi mulai dari tempat saya keluar tadi, masuk tadi, terus keluar ikuti jalan setapak tadi, terus akhirnya saya itu nyusuri sungai, akhirnya itu sampai di sungai itu di jalan setapak, jalan ke selatan, terus sampai ke jembatan nyabrang lagi ya pinggir sungai, terus nyusuri pinggir sungai. Akhirnya di situ ada dam, ada gerojokan untuk saluran irigasi untuk para petani. Itu sudah deket lah rumah saya. Saya itu jalan sana
ke barat, akhirnya nyampe di rumah. Nah, akhirnya saya itu baru merenungin di rumah itu, apa sebenarnya saya terjadi tadi itu, kenapa saya itu kok nggak ikut sholat Jumat, kenapa saya ngikutin suara tadi itu. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, ternyata saya barusan itu ternyata kayaknya kena hipnotis dari awalnya. Sekiranya cukup sekian cerita saya, semoga bermanfaat dan bisa membuat pemirsa bisa terhibur dengan cerita saya. Cukup sekian dulu. Walillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa di channel kami Manoto Bromo. Salam satu jiwa.